Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Demisa Ananda Putri dengan nomor BP 20101152610271 dari kelas SI 12, mata kuliah Kecakapan Antarpersonal dengan dosen pengampu Bapak Sofika Enggari, Eskom Mkom. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab serta menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan mengenai manajemen diri atau self-management. Pertanyaan pertama, fungsi manajemen diri untuk kita. Menurut saya, fungsi manajemen diri untuk kita yaitu yang pertama, mendorong diri untuk menghindari hal-hal yang tidak baik dan meningkatkan perbuatan yang baik. Dan yang kedua, fungsi dari manajemen diri adalah kita dapat mengontrol atau mengendalikan emosi yang dimiliki dengan baik, sehingga emosi yang kita keluarkan tidak merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran terhadap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh diri sendiri. Yang keempat, manajemen diri dapat membuat kita bisa mengevaluasi kelemahan yang kita miliki dan meningkatkan kelebihan yang ada dalam diri kita. Yang kelima, manajemen diri dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang terhadap kelebihan yang dimilikinya. Yang keenam, manajemen diri juga dapat menimbulkan kreativitasan seseorang terhadap persoalan yang dialaminya. Yang ketujuh, manajemen diri dapat membuat seseorang lebih sigap dan lebih tenang dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupannya. Yang kedelapan, manajemen diri dapat membuat kita menjadi sosok yang lebih disiplin. Yang kesembilan, manajemen diri juga dapat membuat diri kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang kesepuluh, yaitu manajemen diri dapat meningkatkan rasa kehati-hatian kita dalam melakukan sesuatu perbuatan. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana menyelesaikan masalah dengan tidak merugikan pihak satu dengan yang lainnya. Menurut saya, cara menyelesaikan masalah dengan tidak merugikan pihak satu dengan pihak yang lainnya yaitu yang pertama, lakukanlah penyelesaian masalah dengan cara diskusi. Dalam melakukan diskusi ini, fokuskan pada pembahasan masalah atau penyelesaian masalah. Yang kedua, dalam diskusi diharapkan untuk dapat mengendalikan emosi agar proses diskusi dapat berjalan dengan kondusif. Yang ketiga, dalam proses diskusi dengarkanlah pendapat-pendapat yang diberikan oleh pihak-pihak yang lain. Yang selanjutnya, jangan menjadikan diskusi menjadi ajang untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Hargai pendapat-pendapat yang mereka berikan. Pada proses diskusi, fokuskanlah pada penyelesaian masalah, bukan pada siapa yang membuat masalah ini terjadi. Selanjutnya, pada proses diskusi ini, kumpulkanlah fakta-fakta serta pendapat-pendapat mengenai solusi-solusi terhadap penyelesaian masalah. Selanjutnya, setelah ditemukannya beberapa solusi-solusi yang diberikan, maka pilihlah solusi yang dapat menguntungkan semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Setelah itu, laksanakanlah solusi dari penyelesaian masalah yang telah disepakati bersama. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan model pengambilan keputusan manajerial dan keputusan rasional. Yang pertama, model pengambilan keputusan manajerial. Terdapat dua jenis pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan terprogram merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kebijakan, prosedur, dan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mempermudah pengambilan keputusan dalam situasi yang berulang dengan membatasi alternatif. Keputusan terprogram ini biasanya digunakan untuk mengatasi masalah-masalah dalam skala kecil dan ringan. Jenis yang selanjutnya yaitu keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang dilakukan pada masalah yang jarang sekali muncul, sehingga pengambilan keputusan tidak terdapat pada kebijakan atau memerlukan perlakuan khusus, sehingga harus ditangani dengan suatu keputusan yang tidak terprogram. Hal ini
Sehingga hal ini membuat banyak program pembangunan manajemen berusaha meningkatkan kemampuan manajer untuk mengambil keputusan tidak terprogram. Yang kedua, model pengambilan keputusan rasional. Banyak organisasi mempertimbangkan pilihan mereka dan memperhitungkan tingkat risiko optimal dengan menggunakan model pengambilan keputusan rasional. Dalam model pengambilan keputusan rasional ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu selidiki masalah. Dalam melakukan penyelidikan masalah, terdapat 3 aspek yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Pada penentuan masalah ini, dilakukanlah masalah utama yang akan diselesaikan. Yang kedua, identifikasi sasaran keputusan. Setelah ditemukannya masalah utama, maka tentukan apa yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah yang efektif. Yang ketiga yaitu diagnosis penyebab. Tahapan selanjutnya yaitu kembangkan alternatif. Seorang manajer sering terkecoh dengan hanya menerima satu alternatif terhadap penyelesaian masalahnya. Jadi, sebaiknya jangan hanya mengambil keputusan penting tanpa mengembangkan beberapa alternatif. Banyak alternatif pemecahan yang diharapkan dapat membantu dalam mencari suatu pemecahan yang optimal. Tahapan yang selanjutnya yaitu evaluasi alternatif dan pilihan yang terbaik. Setelah melakukan pengembangan, dilanjutkan kepada penyeleksian terhadap alternatif-alternatif dan memilih mana alternatif yang terbaik. Terdapat beberapa pertanyaan dalam melakukan evaluasi alternatif. Yang pertama, apakah alternatif ini mungkin? Yang kedua, apakah alternatif tersebut merupakan suatu pemecahan masalah yang memuaskan? Dan yang ketiga, apa konsekuensi yang mungkin dialami bagi bagian lain organisasi dari pemilihan alternatif tersebut. Tahapan yang terakhir dari keputusan rasional ini yaitu laksanakan keputusan dan adakan tindak lanjut. Setelah alternatif terpilih, maka laksanakanlah keputusan dari keputusan tersebut dan lakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang telah dipilih. Pertanyaan keempat, sebutkan teori dan sifat kepemimpinan. 1. Teori kepemimpinan. Terdapat 4 teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat. Menurut teori sifat, ada sejumlah sifat atau karakteristik tertentu yang berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan dari pemimpin. Teori yang kedua yaitu teori perilaku. Menurut teori perilaku, aspek terpenting dari kepemimpinan bukanlah pada sifat atau karakteristik dari pemimpin, melainkan apa yang dilakukan pemimpin dalam berbagai situasi. Keberhasilan dari pemimpin tergantung pada gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Teori yang ketiga yaitu teori situasional. Menurut teori situasional ini, efektivitas dari kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh gaya kepemimpinan saja, tetapi juga ditentukan oleh situasi yang ada dalam kepemimpinan tersebut. Faktor situasi meliputi karakteristik dari pemimpin dan bawahan, sifat dari tugas, struktur kelompok, dan jenis dari penguatan. Teori yang keempat yaitu teori atribut. Menurut model keatribusian, bahwa pimpinan pada dasarnya adalah pengolah informasi. Beberapa informasi dipergunakan sebagai pedoman perilaku pemimpin. 2. Sifat kepemimpinan. Terdapat 5 sifat dasar kepemimpinan, yaitu kompeten. Yang kedua, berwawasan ke depan. Yang ketiga, menginspirasi. Yang keempat, mengaktualisasi diri. Dan yang kelima, jujur dan rendah hati. Selain itu, juga terdapat beberapa sifat-sifat kepemimpinan, yaitu integritas, pengetahuan, keberanian, inisiatif, kebijaksanaan, keadilan, dapat dipercaya, dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.